Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtiga wajhillah mardatih wa qurbih wa sawabih. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jimmalna bil afiyah wa jammilna bil afiyah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala al-habib Ali al-Habashi radhiyallahu anhu ma syai'a surru qalban nabi sallallahu alaihi wasallam mislu nashril ilmi wa tablighihi wal amali bih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pengajian kita bisa sama-sama kumpul, kita bisa sama-sama bermujalasah, bersilaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada sore hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amalan yang jariyah, amalan yang senantiasa mengalir sampai kubur kita. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam pembahasan bab yang ketiga, yaitu bab tentang ad-dakwah ilallah, tentang bagaimana berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada maqalah yang kelima. Qala al-Habib Ali ibn Muhammad ibn Husain al-Habashi radhiyallahu anhu. Berkata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habashi. Ini pengarang Maulid Simtud Durar. Beliau mengatakan dalam makalahnya masyai, ya, tapi dibuang hamzahnya masyai, ya. Di dalam beberapa lughat, dalam beberapa bahasa itu, ya, kadangkala hamzah dibuang. Masyai, harusnya masyai'ah gitu, atau enggak masyai'un, ya. Sama kayak ucapan Masya Allah. Kalau orang biasa ngucapin Masya Allah, sebagian lughat disebutkan Masya Allah, nggak pakai a, Masya Allah gitu. Jadi kalau kita dengar orang luar negeri mengatakan Masya Allah, Insya Allah, nggak pakai hamzah, masih ada benernya, ya. Namanya lughat dalam bahasa begitu, ya. Sama kayak kita misal baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, dalam kitab Adabul Katib yang dikarang oleh Ibnul Qutaibah, ada yang mengatakan sakhati, ada yang mengatakan sukhti. Ya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Enggak salah. Ya, jadi kalau orang mau baca sakhatika boleh, mau baca sukhtika boleh, ya. Nah, itulah luasnya bahasa. Jadi kita nggak gampang menyalahkan, ya. Jadi namanya lughat, ya. Masyai gitu, ya. Kayak di Arab kalau nanya apa kabar, ya kaifa haluk, kaifa haluk. Tapi dalam bahasa lain, Arab yang lain, ish launak, ya, ish launak, ya. Atau enggak izzayak gitu. Jadi banyak model-modelnya, ya. Nah, ini omongan Tarim ini, ya. Makanya kalau kita baca tuh qasidah yang dikarang oleh Habib Ali al-Habashi, kita melayang gitu, terbang gitu. Indah benar qasidah karangan beliau, ya. Nah, itu dijadikanlah diwan al-Imam, ya, al-Habib Ali al-Habashi. Namanya diwan, kumpulan puisi-puisi gitu. Nah, ini beliau mengatakan masyai yasurru qalban nabi, tidak ada sesuatu yang membahagiakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam mislu nashril ilm, yang serupa dengan menyebarkan ilmunya Nabi. Tuh. Wa tablighihi, dan menyampaikan ilmunya Nabi. Wal amali bihi, dan mengamalkan ilmunya Nabi. 3 yang paling Nabi demen dari amalan umat Nabi. Yang pertama apa? Nyebarin ilmu. Nah, ini ngajar tuh, ya. Walaupun yang ngaji mana atuh orang gitu,
udah termasuk tuh ya. Sudah termasuk ya. Kita jangan sedih kalau yang ngaji misalnya atau orang. Karena justru al-wahid kal alaf nanti ya. Satu bisa jadi apa? 1000. Kalau sekiranya Al-Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, cuman punya murid satu, Imam Syafi'i misalnya, cukup nggak? Kenapa cukup? Dari satu tumbuh 1000 ya. Cuman emang semakin banyak semakin baik ya. Tuh. Ciri berkah kebaikan adalah satu orang yang mengerjakan 1000 orang yang ngikutin. Itu ciri berkah ya. Nah tapi ya jangan sedih. Misalnya kita nggak nyampein ilmu yang denger satu orang doang, nggak masalah. Asal yang dengernya bukan orang sembarangan. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, beliau menyantumkan satu hadis pertama dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab bab Badil Wahyi, bab permulaan wahyu, beliau sebut nama Al-Imam Humaidi, terus Imam Al-Qamah, Imam Ibrahim, sampai ya Imam Yahya ya, sampai Sayyidina Umar, sampai Rasulullah SAW. Itu hadis diriwayatkan oleh seorang. Dari Nabi nyampein ke Sayyidina Umar seorang, dari Sayyidina Umar menyampaikan ke tabi'in seorang, begitu terus. Namanya hadis ahad namanya. Hadis apa? Ahad, yang disampaikan dari seorang. Cuman hadisnya terkenal. Apa itu hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Yang gitu udah hafal hari-harian. Ternyata hadisnya diriwayatkan oleh berapa? Satu orang. Tuh. Jadi kadang-kala begitu. Satu orang. Cuman gara-gara ini satu orang hadisnya viral. Hampir semua orang hafal. Kalau nggak hafal bukan orang Pulau berarti kalau nggak hafal. Ya. Kalau nggak hafal bukan orang Pulau. Innamal a'malu, pasti orang Pulau aslinya letuk gitu. Kalau kita sebut innamal a'malu binniyat, kullu nafsin. Nah, kalau nggak nyeletuk berarti bukan orang Pulau, bukan, udah. Mungkin orang mana kali, kerobokan kali mungkin. Orang jauh dah mungkin. Ya. Ini anak muda kita ya. Tuh kita ajarin lagi. Saya juga nggak tahu ya, nggak paham. Kok sekolah di Fatahillah kok apal ayat-ayat gitu. Ya. Nah, itulah untungnya kita sekolah di madrasah gitu ya. Biar anak-anak kita masukin madrasah, jangan masukin SD ya. Bukan SD nggak bagus, bukan. Ya, selagi masih bisa di madrasah gitu ya. Karena makna madrasah itu ya tempat belajar ya gitu. Ya. Kalau SD sekolah. Kalau kata guru kita sekolah, kata Kiai Syukur Yakub, masih kecil beliau diajak ke guru Mujib, pengarang sholawat dustur. Tahu sholawat dustur? Ya, yang masyhur ya. Di Pulau jarang baca nih sholawat dustur nih. Ya, ada sholawat dustur yang hafal di sini. Kalau di Kuitang ngaji pakai sholawat dustur dulu nih, sholawat dustur baru ngaji. Nah itu yang ngarang sholawat dustur namanya guru Mujib. Guru Mujib bilang sama Kiai Syukur Yakub, Kiai Syukur, ente mau sekolah? Katanya gitu. Iya guru, jangan sekolah. Sekolah asal katanya sakolah berat. Sakolah berat, lo ngaji aja lo ngaji begitu katanya. Iya. Bener gak sekolah berat tuh deh? Sekolah. Emang bahasa Indonesia sama bahasa Arab mirip-mirip. Sekolah berat, makanya yang sekolah berat, biayanya berat, bayar buku paketnya berat, seragam berat, belum lagi jalan-jalan ke Cibodas tuh. Fatahillah wajib tuh Cibodas. Sekarang katanya dipindah katanya. Dulu zaman saya Cibodas lagi, Tirta Bening sampai kita apa? Nah itu bahasa Arab tuh ya. Ada lagi kalimat rumah. Ya kita punya rumah kan. Apa rumah asal katanya? Rahmah. Kasih sayang. Maka isilah rumah kita agar bisa menjadi rahmah. Makanya pulang ke rumah girang, baiti jannati ya gitu. Nah ini. Jadi termasuk di antara perkara yang girangin Rasulullah adalah disebarkan ilmunya Rasulullah. Gitu. Nggak peduli yang ngaji berapa orang, mau 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang, Allah lihat kapasitas kita. Ya. Makanya Allah sayang kadang-kadang sama seorang hamba, dia ngajar muridnya cuma 2. Kenapa? Ini kalau muridnya 100 gede pala dia. Palanya gede. Ya. Ditanya, itu majelis siapa? Rame banget. Majelis gua, begitu. Ini kan ujub namanya, nanti ngeri kita. Ya.
Makanya alhamdulillah kita kalau dijaga sama Allah, yang ngaji dikit nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Ya, biar kali murid atuk datang karena Allah, lillahi ta'ala, nyebar tuh ilmu. Daripada murid banyak datang banyak ngarep kebuli semua. Nauzubillah. Begitupun tadi, ya, bukan hanya nyebar ilmu tapi mengamalkannya. Ini PR kita yang kedua, ya. Mungkin ilmu sudah banyak, risalah muawanah sudah hatam bolak-balik, mungkin Safinatun Najah udah kelar, ya. Cuman ngisinya ini nih amalnya yang berat, subhanallah, ya. Dari apa yang kita sudah pelajari tinggal kita amalkan. Sehingga ilmu menjadi nur nanti, ya, menjadi cahaya tuh, ya. Wa qala Sayyidina al-Imam Ali ibn Muhammad al-Habasyi nafa'allahu bih. Berkata tuan kami, Sayyiduna, ya. Kata sayyid di sini maknanya tuan. Ya, sayyid maknanya pemimpin. Ya. Makanya para habaib digelari sayyid. Kenapa? Karena para habaib memiliki garis darah pemimpin. Ya. Ini enggak sembarangan nih masalah garis darah. Ya, garis keturunan tuh nggak sembarangan. Kenapa? Kok Bani Israel itu semua yang jadi nabi adalah keturunan Bani Israel? Ada asbab. Ya, maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam tafsir Ibn Katsir, ya, seorang, ya, Karim Ibnil Karim Ibnil Karim Ibnil Karim. Siapa itu? Karim Ibnil Karim Ibnil Karim, ini orang mulia, anaknya orang mulia. Anak orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf anaknya siapa? Nabi Ishak. Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub. Tuh. Siapa Nabi Yakub? Nabi Karim. Nabi Yakub anaknya siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Tuh, ya. Ini garis keturunannya nggak bisa kebuang ini. Yang namanya anak nabi bisa jadi kemungkinan jadi nabi. Sama anak kiai. Bisa jadi kemungkinan jadi, sangat besar potensinya anak kiai jadi kiai. Sangat besar karena faktor gen. Ya. Kita sering lihat ada orang suaranya bagus, baca qasidah bagus, ngaji bagus. Ketika ditanya, ente anak siapa? Wah, ini anak Ustadz Lukman Satiri. Oh, pantes, di suaranya bagus, merdu, ya. Nah itu, jadi turunan tuh ngaruh. Coba dah, ya, kita cari siapa nih yang bagus suaranya. Pasti dari abaknya, kalau enggak dari engkongnya, gitu. Nah, Nabi kita Muhammad SAW, ini siapa ini Rasulullah? Kan kalau kita lihat garis ini, hampir semua Nabi dari sini nih, dari Nabi Ishak, ya, dari Nabi Ishak. Nah, dan Rasulullah cuma satu pongkolnya, yaitu Nabi Ismail. Cuman nih Nabi Ismail bukan sembarang nabi, ya. Nabi Ismail punya anak, walaupun bukan nabi, tapi anaknya sayyid, anaknya tuan, pemimpin dalam golongannya itu. Kalau kita baca dalam kitab Muhammad karangan Rasyid Ridho, itu disebutin tuh semua. Abdullah siapa? Bagaimana biografinya? Orang luar biasa di masanya. Orang tuanya Rasulullah, kakeknya Abdul Muttalib. Walaupun namanya budaknya si Muttalib, tapi ini Abdul Muttalib ini luar biasa. Ya. Begitupun siapa? Ya, Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah bin Lu'ay sampai Adnan, itu semuanya tuan dan pemimpin di kaumnya. Itu. Jadi bukan orang sembarangan nih kakeknya Nabi. Ya. Ada kakeknya Nabi namanya Fihir. Nah, ini Fihir ini yang namanya Quraisy. Ya. Jadi kalau orang namanya Quraisy itu dari siapa tuh? Dari Fihir. Itu pun pemimpin di kaumnya. Makanya kalau kita punya di sini ada anak kiai, jagain. Apalagi kiai yang karismatik, apalagi kiai terkenal wali. Karena ada kemungkinan anak jadi kiai juga dan jadi wali juga. Ya. Saya di sini coba kiai-kiai guru-guru di sini pasti turunannya orang-orang cakep. Ya, termasuk almarhum Al-Baqurlah guru kita Kiai Utsman Syarif, masya Allah kan, ya, anaknya orang soleh, ya, anaknya orang soleh, orang tuanya soleh, bahkan kalau kita telusurin nasabnya sampai, ya, itu. Jadi pentingnya kalau kita pengen punya anak kiai, tapi kita nggak punya darah kiai, nikahin perempuan yang anak kiai, kan cuman caranya susah itu, ya. Dapat anak kiai kudu apal jurumiyah paling kagak, ya. Ini jurumiyah kagak, ya. Amsilat
tasrif kagak, ya boro-boro alfiyah gitu, jurumiyah aja kagak hafal ya. Ditanya nih apaan? Marfu apaan? Apaan? Dia taunya marfu doang gitu ya. Ya susah ya. Makanya nih kalau kita pengen memperbaiki keturunan nih tuh cari jalur sayyid ya tuh. Kalau apa namanya ada lagi gelar lain selain itu Raden. Nah tuh Raden juga sama itu. Raden itu sayyid ya. Berkata Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas yang dikenal dengan Habib Ali Bungur dalam kitabnya ya namanya kalau nggak salah Astagfirullahaladzim ya nama kitabnya pokoknya kitabnya 2 jilid tadi ya. Apa nama kitabnya? Bukan ya bukan. Pokoknya namanya Tajul A'ras namanya ya. Ini kalau kita ngaji dengan beliau kalau bisa punya kitabnya nih. Karena sanadnya kuat. Ya. Kalau kita belajar nih lewat jalur Mu'alim Syafi'i Azami itu gurunya siapa? Al-Habib Ali Bungur itu. Bahkan sampai ta'zim nyampe gurunya pindah, rumah muridnya pindah, itu Mu'alim. Insyaallah. Enggak mau jauh dari guru. Udah pindah rumah, Habib pindah lagi. Beliau naik sepeda. Tuh, subhanallah tuh ya. Jadi kalau ini ada murid yang luar biasa ini kayak Habib kayak Mu'alim Syafi'i Azami. Nah ini karangan gurunya, kata gurunya Raden itu maknanya darah, din, agama gitu. Orang yang memiliki darah agama yaitu darahnya Rasulullah. Ya. Jadi orang-orang yang bergelar Raden tuh ya. Tuh bagus, itu darah-darah sayyid itu. Ya. Dan kelak kalau dia itu dikasih kesempatan bakal jadi orang besar. Ya, ini makanya jangan kita ilangin nih. Sekarang kan udah mulai hilang ya. Pakai nggak apa-apa. Ya. Saya lagi ziarah ke daerah Cilebut. Lagi main ke Cilebut acara nikahan. Saya ngelamar acara lamaran. Kita bawa orang. Lagi ngobrol, dari mana bang? Kata orang. Dari Mampang. Oh di sini ada ulama Mampang. Oh ulama Mampang. Siapa itu? Ulama asal Tegal Parang. Wah kampungan bini saya itu. Namanya Guru Sariun namanya. Ya, Guru Riun orang kenal. Jadi dari Tegal Parang hijrah ke sana. Kita datang ke sana, anterin saya pengen ziarah ke sana. Pas saya ziarah ke sana, ya nge-share foto, tiba-tiba ada keluarga dari istri saya bilang, "Itu masih engkong." Tuh, subhanallah. Ternyata engkongnya bini saya. Berarti ada Radennya, ada. Cuman nggak dipakein aja gitu ya. So kalau pakai Raden ntar kudu bawa keris soalnya katanya. Ya. Hatmaman nih ada Raden juga Hatmaman ya, insyaallah tuh ya. Nah itu ya. Jadi bahasanya banyak sekarang kayak tawadu, termasuk Gus Dur itu masih zuriyah Rasul itu. Ya. Cuman nggak mau nunjukin itunya. Ya. Makanya waktu ribut sama Habib Rizik kan seri tuh. Kenapa? Ini Habib ini. Ya gitu. Kalau Habib mah Habib nggak apa-apa dah. Kita ngalah aja dah orang awam gitu ya. Ahwal ngalah aja dah. Habib mah Habib udah biarin aja udah. Ya, saudara. Gitu. Nah ini Sayyid, makna Sayyid tapi tuan ya. Qala Sayyiduna al-Imam, berkata tuan kita Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habasyi, "Inna da'wata ilallah, sesungguhnya berdakwah di jalan Allah aqwa ruknin, adalah rukun yang paling kuat lil ittisal bil habib, untuk bisa nyambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi kalau pengen nyambung ame Nabi, caranya dakwah. Ya, salah seorang kiai bilang begini, jangan belajar, jangan berguru ame orang yang kagak ada hubungannya sama Nabi, yang nggak punya ittisal ame Nabi. Ya. Karena kalau belajar dengan mereka, bukan deketin ke Allah, malah jauhin ke Allah. Ini seremnya di situ. Makanya guru-guru kita, masya Allah ya, dari guru Ahmad, guru Ahfaz, semua ya ulama-ulama yang kita kenal itu pasti punya guru zuriyah Nabi, pasti. Ya, pasti itu. Dan bakal akan terasa orang ngaji sama kiai tok, ame habaib tok, ama ustad tok, nggak ama habaib, berasa di hati. Ada kiai nih, satu gurunya kiai doang gitu. Ada satu kiai gurunya ada habaibnya, walaupun nggak semua. Itu beda rasanya. Ya. Karena zauk rasa itu nurun. Kayak kita masak nasi goreng, semua orang bisa masak nasi goreng.
Cuman rasanya beda. Ya, rasanya beda. Saya ngerasain, saya ngaji sama ustadz ini, sama guru ini, belajar. Kenal kita Habib Mundir, masya Allah ya. Insya Allah wali min auliyaillah, orang soleh. Lagi mana nggak wali tiap hari ketemu Rasulullah ngimpi. Allah. Sampai di Tarim beliau nangis. Temennya nanya, kok antum nangis aja? Udah beberapa hari nggak ngimpi Rasulullah. Nah kalau kita berapa tahun udah belum ngimpi Rasulullah? Apa sebabnya itu? Ya. Nah, ini yang begini nih, masya Allah. Ya. Minimal ada dah salah seorang guru kita tuh. Ya. Kita pernah bertabarruk, kita pernah belajar kepada seseorang yang punya hubungan nasab, yang punya hubungan ruh dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nasab perlu, ruh perlu. Jadi jangankan kita, Al-Imam Hanafi, ya, Al-Imam Nu'man, ya, Ibn Thabit yang dikenal dengan Imam Hanafi, Imam Malik bin Anas, beliau pernah mengatakan begini dalam hidupnya, seandainya saya nggak belajar dengan ulama yang bernama Ja'far bin Shadiq, celaka saya. Siapa Ja'far bin Shadiq? Cicitnya Rasulullah, ya, Sayyiduna Ja'far ibn Shadiq, cicitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak belajar sama beliau, celaka saya. Cuman 2 tahun belajar dengan zuriyah Nabi, kebuka semuanya. Ya, jadi wali berkat Syekh Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Ya, nah, makanya ini penting ini. Sampai tadi yang saya bilang di awal, ada kiai bilang jangan belajar sama orang yang kagak ada ittisalnya dengan Rasulullah. Kenapa? Karena tadi bukan bikin dekat malah bikin jauh. Jalan siapa yang dipakai? Tiap hari kita baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal. Kalau kita buka tafsirnya, hampir semua tafsirnya, saya buka dalam kitab tafsir Jarir At-Tabari, hampir semua maknanya apa? Rasulullah, thariqatu Rasulillah. Tunjukilah kami jalan. Jalan siapa? Jalannya Rasulullah. Nah, siapa yang tahu jalannya Rasulullah? Ya keturunan Rasulullah, orang-orang yang ngambil ilmu dengan Rasulullah. Ya. Makanya para habaib mewarisi nasabnya Rasulullah. Para ulama mewarisi ilmunya Rasulullah. Ini yang pasti kita ambil. Jadi dari ulama-ulama yang belajar kepada habaib. Tuh, ya. Maka di akhir zaman Nabi kita mengatakan, ya, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kau 2 perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian pegang nih 2 nggak bakal sesat. Apa itu? Kitabullah wa itratu wa itrati ahli baiti. Ya, aku tinggalkan 2, Al-Quran dan keturunanku. Ya. Ini ada hadis lain nih. Kalau hadis yang lain kan hadis, kalau ini keturunanku. Ini ada hadis yang lain. Nah tadi makanya, ya, kata Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, dakwah itu adalah rukun yang paling kuat nyambungin kita sama Rasulullah. Ya. Makanya nih penting buat kita ajarkan sama anak-anak kita di rumah, penting banget. Kita ini selama ini ngajarin anak kita di rumah makan pakai tangan kanan, ya. Pasti itu orang bulu dah, ya. Makan nak pakai tangan kanan, tangan bagus gitu ya. Seringnya orang bilang tangan apa? Tangan bagus tuh, ya. Tapi ada yang kita lupa. Kalau kita bilang begitu, yang diingat sama anak cuma tangannya bagus. Coba kita ajarin begini. Nak, minum tangan kanan karena Rasul minumnya tangan kanan. Oh, dia akan bertanya nih, siapa sih Rasul? Nak, makan tangan kanan karena Nabi Muhammad makan tangan kanan. Tuh. Akan terbetik dalam otaknya, Nabi Muhammad siapa sih? Tuh. Lama-lama nanya, ya, kalau tidur Nabi Muhammad gimana ya? Tuh. Tidurnya kesiangan ya, kan ayah sering kesiangan begitu. Emang berat kalau nyontohin Rasulullah. Kok ayah tidurnya nggak kayak Rasulullah sih gitu? Ya kan ayah bukan Rasulullah gitu. Ya. Jadi sebut nama Rasul di depan anak kita, sebut. Ya. Nak makan tangan kanan, Rasul makan tangan kanan. Nak ambil tangan kanan, Rasul ngambil tangan kanan, dan sebagainya. Itu penting, tarbiyah, ya, tarbiyatil aulad. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ihya, yang kita tahu kitab Ihya kan kitab tasawuf, ya. Tapi ada dalam jilid 1 kalau nggak salah, kalau nggak jilid 2, antara jilid 2 jilid 1. Itu ada satu bab khusus tentang tarbiyatul aulad, bab tentang pendidikan anak. Ya, ajib Imam Ghazali, ya.
Bukan hanya sekedar hati yang dibahas, tentang anak pun dibahas. Kenapa? Masalah anak kadang ganggu hati, bener gak? Kita lagi wirid nih, enak wirid. Kalau anak kita enak di rumah, bini enak. Coba kalau lagi berantem sama bini wirid, ada puyeng dikit Ustaz ya. Apalagi masalah bayaran, minta jajan dan sebagainya, kan ganggu. Ya. Makanya diantara sebab kita punya hati bener adalah tadi itu ya. Kita didik anak kita dengan didikan Nabi kita Muhammad. Nah, ini. Jadi dakwah itu yang paling bisa cepat sampai ke Nabi. Dakwah. Cuman dakwah yang gimana itu di permasalahannya. Kita harus bahas dulu definisi dakwah. Ingat ya, ini sering orang bikin jadwal status, jadwal khotib atau jadwal ceramah dibilang dakwah. Sebenarnya bukan dakwah dalam makna hakiki. Ya. Bisa dikatakan khutbah itu bagian dari dakwah, tapi dakwah nggak mesti khutbah. Ya. Ngajar, ceramah, dakwah. Cuman dakwah nggak mesti ceramah, nggak mesti ngajar. Karena orang yang ceramah, yang dakwah juga butuh ada yang support ekonomi juga. Ya. Kalau masjid kagak ada yang support ekonominya, AC nggak nyala nih. Ini yang ngajar kepanasan, kegerahan ini kita nih. Kenapa Ustaz kok gerah? Nggak ada AC-nya gitu. Coba imam digaji, ya imam digaji. Ya. Siapa yang gaji? Ya masjid. Kalau nggak ada donaturnya, kagak ada yang imam ntar. Ya, tuh. Makanya tadi dakwah itu nggak mesti jadi ustadz. Dakwah itu nggak mesti jadi khotib. Mohon maaf, kadang-kadang khotib bukan dakwah. Kadang-kadang penceramah bukan dakwah, kadang-kadang ya. Itu juga kadang-kadang gitu. Bukan di sini, bukan di sono, udah jauh. Jadi jangan sempitkan makna dakwah. Tuh. Makanya tadi dikatakan jalan yang paling cepat ketemu ame Allah, ya tadi dakwah. Apa dakwah? Mengajak orang minazulumati ilan nur. Tuh, memindahkan orang ya dari kepada kemaksiatan kepada kebaikan. Itu namanya dakwah. Nggak mesti jadi ustadz. Gimana caranya? Ya lu malam Rebo kosong nggak? Ngapain? Gue mau traktir. Di mana? Di sono Starbucks. Keren juga. Cuman lu pakai rapi, pakai koko. Oke koko ya. Emang di Starbucks pada pakai koko emang? Emang ada acara apa? Haul. Enggak, gue mau traktir. Tapi sebelum tentu kita berangkat sebelum maghrib lah. Bukan habis sisanya sebelum maghrib. Tahu kita maghriban dulu ya, sholat di Darul Muslimin. Pas banget ada pengajian. Bentar, kita ngaji bentar, dengerin dulu. Abis ngaji baru kita jalan. Ngaji gak dia? Ngaji. Dengerin gak? Dengerin. Ke Starbucks gak? Starbucks abis itu jalan, minum kopi, udah pulang. Berasa gak dia lagi disuruh ngaji? Kagak, karena diajaknya kemana? Nah itu namanya dakwah. Ya. Nggak mesti ngaji taklim ya, nggak mesti. Ini nih yang kita kadang-kadang lupa. Sama kita punya anak gitu juga. Nah, mau main kereta-keretaan nggak? Mau di mana? Di time zone. Tapi sebelum kita jalan kita sholat dulu yuk. Ayo, pasti semangat gak? Semangat. Itu namanya dakwah. Ya. Mana kadang-kadang ya kita ngomong begini nih, orang kagak dengerin. Ya. Saya dipinta sama beberapa masjid. Dipinta, guru bisa ngajar gak di masjid saya? Ngajar apaan? Ngajar ini, udah banyak guru. Di masjid udah banyak guru. Ya. Malam apa di pengajian di masjid? Malam ini ngaji, malam itu ngaji, ini ngaji. Udah cukup, udah. Nggak butuh guru di situ lah. Ya. Udah banyak ustadz udah. Ya. Tuh. Kayak di sini juga sama, termasuk dulu kan gitu. Saya diminta ngajar, saya bilang jangan dah. Udah banyak guru, ada Ustadz Muhammad, ada Ustadz Maulana dan sebagainya. Tetap desak juga ya dakhir karena dipaksa ya, Allahumma paksain ya gitu. Jadi bukan kemauan kita, bukan. Karena dakwah itu nggak mesti ngajar. Ya. Saya pengen ngajak siapa nih untuk kebaikan, nggak usah ngajar di sini nggak mesti. Ini ngajar ini kalau memang sudah ada yang mengajar sebenarnya hukumnya fardu kifayah. Gitu. Jadi pahami makna dakwah. Dakwah itu adalah mengajak orang minazulumati ilan nur. Nggak mesti ceramah naik mimbar, nggak mesti ceramah megang mic, nggak mesti ngajar. Walaupun ngajar, khutbah dan sebagainya termasuk juga bagian dari dakwah. Cuman jarang nih yang mainin tadi tuh peran di situ tuh. Ya. Jarang kita lihat nih anak-anak muda karena ada tuh tasawuf underground namanya itu, ada kita lihat di Facebook tuh, keren juga itu. Ya. Anak-anak tatoan, anak pang diajarin ikro, ajib saya bilang. Ya. Kita di sini tatoan banyak cuman gak belajar ikro itu. Ini tatoan, sini tatoan.
Di sini tatoan. Kalau orang kita tatoan di kaki sini, kas koreng dulu. Ada naga, ada gambar kura-kura bulat gede itu. Ada ular panjang tuh bekas. Nah ini dakwah ini turun ya. Pengen saya kayak dulu kita juga sama tuh dulu. Ada beberapa anak muda tahun berapa dulu tuh 2014 Bang Haji dulu. Habis subuh ya, lagi pada nongkrong, kita lewat, kita ajak ke masjid gitu. Tuh. Jadi nongkrongin anak-anak dulu masih bisa, bini masih satu dulu soalnya, anak masih belum ada dulu ya gitu. Kalau sekarang udah anak 4, bini insya Allah istiqomah Bang Haji itu ya. Tuh. Ya susah, udah susah sekarang gitu ya. Mungkin Ustaz Maman kali bisa nih insya Allah ya. Tuh. Anak udah gede-gede soalnya udah bisa bikin anak lagi tuh. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi kesempatannya buat anak-anak muda, ayo ajakin ngaji. Caranya jangan ajak ngaji, ajak kemana itu? Ajak ke mana ya? Jeko boleh tuh ya. Kalau malah Abu Bas ini tuh, sekali doang setahun gitu. Mahal soalnya Abu Bas tuh. Nah ini itu ya. Jadi kalau kita pengen sempat sampai itu, ya. Bahkan ada kejadian unik. Jadi waktu itu saya pengen hadir di acara Majelis Rasulullah. Ya. Ada pilihan nih, ngajar apa ngaji di Monas dulu. Kalau menurut antum kira-kira mending mana, ngaji apa ngajar? Kalau ngaji buat diri sendiri, kalau ngajar buat orang. Udah saya ngajar dah. Gitu. Ini istiqomah. Habis ngajar pulang, wah gak keburu, pengen ke Monas. Udah, malamnya tidur ngimpi Habib Umar. Ya Allah, di ngimpi nikmat banget. Saya bilang, alhamdulillah ini ganti. Ini ganti. Ketika kita meninggalkan sesuatu bukan karena malas, tapi karena ada sesuatu yang lebih penting, Allah akan kasih double buat kita. Tuh ya. Makanya kita kadang sama orang tua begitu. Kalau orang tua kita butuh ya, ada pengajian ya, yang mana kita timbang lebih butuh? Orang tua dulu. Entar insya Allah ilmunya dapat. Kalau bener, kalau apa? Kalau bener. Emang kalau orang tua membeliin koyo alasan, guru izin libur, orang tua saya nyuruh apa? Beli koyo. Ya bentar banget beli koyo. Kecuali nyuruh nemenin kali gitu, ya wajar, nemenin kan sampai malam. Nah suruh beli koyo, alasannya emang beli koyo berapa lama sih? Suruh beli nasi goreng, ini udah nggak bener nih itu ya, nggak dapet tuh. Tapi kalau bener-bener memang disuruh beli nasi goreng di mana? Di Papua, belinya jauh tuh. Kan butuh waktu berhari-hari, nah ya boleh datang nggak ngaji silakan. Tapi kan kadang-kadang kita nggak begitu. Maka dapatkan dua itu, ya. Kalau bisa dua-duanya. Guru, saya agak terlambat nih, mau beliin orang tua nasi goreng dulu. Nanti kalau udah kelar nasi goreng, saya berangkat ke tempat antum. Dapat insya Allah dua-duanya. Bahkan saya ingat tuh 2016 saya dipinta gantiin ngajar sama Kiai Rifai di sini di Masjid Darul Muslimin dulu, belum ngajar dulu. Malam itu ada ujian, pas banget ada ujian UAS di kampus. Ya. Gantiin ngajar apa UAS nih? Guru udah nyuruh dah, Bismillah dah gantiin guru aja dah. Habis kelar ngajar besok kuliah lagi. Saya minta sama dosennya, dosen, saya kemarin nggak ikut ujian, boleh nggak saya nyusul ujian? Oh silakan boleh. Kelar dua-duanya tuh. Khidmah guru dapat, ujian dapat tuh ya. Nah ini, ya. Jadi kita pintar-pintar aja kalau dakwah itu. Nggak mesti dakwah itu ngajar, nggak mesti dakwah itu ceramah tuh ya. Wa qala sayyiduna qutbul irsyad wa ghawthil ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Nah ini ya, Qutbul Irsyad, ini gelar khusus buat Imam Haddad ini ya. Jadi masing-masing ulama punya kutub. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Jailani ya, nama benernya Jilan ya, nama kota. Ini kata Kiai Hamid waktu kita ngaji surah Asr katanya Jilan ya. Jadi kalau ada Jailani sebenarnya yang lebih tepat apa? Jilani. Kata ulama, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah Qutbul Auliya, kutubnya para awali. Jadi kalau wali, kutubnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Imam Al-Ghazali, Qutbul Ilm, kutubnya dalam masalah ilmu. Makanya orang merujuk kalau ilmu, Imam Ghazali. Makanya kita kalau ngaji kitab nih, jarang orang nyebut Syekh Abdul Qadir Jilani, jarang. Ya, kalau Syekh Abdul Qadir Jilani jarang. Kenapa jarang? Karena kutub ilmunya Imam Ghazali. Ya. Tuh, kayak orang ngomongin aplikasi kan gitu ya. Aplikasi ya dua, ada Android sama Apple kan begitu. Emang kutubnya dua dah. Dia doang tuh mazhabnya itu. Yang ketiga namanya Qutbul Irsyad.
kutubnya mursyid yaitu Habib Abdullah. Urusan masalah pendidikan, tarbiyah hati, Imam Haddad kuncinya. Ya, bahkan dikatakan kalau sekiranya Imam Haddad hidup lebih dulu dari Imam Ghazali, pasti Imam Ghazali lah yang belajar dengan Imam Haddad. Tuh. Cuman adab seorang Imam Haddad, beliau beradab. Ini adabnya, main adab-adaban. Imam Haddad beradab dengan Imam Ghazali, beliau ringkas kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita belajar kitab Ihya 4 jilid ketebalan, cukup belajar kitab ringkasannya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Cuman 1 jilid. Tuh ya. Diringkas lagi kitab Nasaih, lebih tipis lagi ada ringkasannya. Cuman memang hidup sebelumnya yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kalau kita pengen belajar kitab Ihya ketebalan, belajar Nasaih. Nasaih ketebalan, belajar Hikam Ibnu Athaillah, lebih tipis lagi. Tuh ya. Karena saya sudah hatam, sudah baca tuh semua, ternyata kesimpulannya ya dari kitab Ihya ini ada semua dalam kitab Ibnu Athaillah, tipis segini nih kurang lebih nih, lebih tipis lagi bahkan. Tuh. Ya. Sama kayak kitab fikih belajar kitab Imam Syafi'i namanya Al-Um, tebal segini, tebal Al-Um, kitab induk namanya, diringkas oleh muridnya oleh Imam Al-Muzani jadi Mukhtasar Al-Muzani, diringkas lagi oleh orang setelahnya namanya Al-Imam Al-Juwaini, ya, diringkas lagi oleh Imam Al-Ghazali, terus sampai Imam An-Nawawi jadi segini, kitab Minhaj namanya. Ya. Minhaj diringkas lagi oleh Syekh Zakaria Al-Ansari jadi Manhaj, tapi segini. Kita pernah belajar di sini ya, Manhajut Tulab sama kayak Yusuf Muhammad ya. Segini tipis. Diringkas lagi oleh ulama jadi lebih tipis lagi, namanya An-Nahaj. Jadi Minhaj, Manhaj, Nahaj. Kata ulama kalau seandainya ada yang ngeringkas lagi jadi haj. Minhaj, Manhaj, Nahaj, haj. Kalau ada yang ngeringkas lagi apa? Ja dong, ja itu ji itu. Diringkas, emang kerjaan ulama gitu, ringkas saja. Nah kita beruntung hidup di akhir zaman, udah bacanya nggak usah yang tebal-tebal, ya, yang tipis-tipis aja dulu tuh ya. Tuh. Ya, karena kata ulama ya qiraatu ya satrin wahid, membaca 1 bait, 1 paragraf, satu baris kitab matan lebih afdol daripada membaca 10 baris kitab syarah. 1 baris. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu. Itu ada, saya punya teman cerita, dia ngaji di pesantren Salaf 3 tahun itu doang diulang-ulang. Ya, 3 tahun ngaji, ayo ngaji nahwu. Al-kalamu ikutin huwal lafzul murakkabul sampai jamaahnya santrinya tidur. Ini unik ini. Jadi nggak maju ke bab i'rab, bab fa'il, apa maf'ul, nggak maju. Cuman itu aja tuh 1 baris. 3 tahun. Pas tahun keempat futuh. Allahu Akbar tuh ya. Padahal nggak dijelasin. Tuh karomahnya asal sabar tuh. Ya. Dan ternyata subhanallah unik. Jadi pernah suatu ketika ada perdebatan antara asatis. Ini antar ustadz ya. Lagi muzakarah. Lagi baca kitab, ternyata ada suatu kalimat khobar. Kalau kita tahu kan khobar itu kan pasti apa tuh? Nakiroh ya, marfu nakiroh. Ya. Al baitu wasiun gitu. Sampai keluarin kitab gede, kitab tebal. Wah, cari tentang khobar, cari tentang khobar. Segini tuh ditumpuk kitab nih tentang masalah khobar, nggak nemu-nemu. Saya datang. Nah, pas banget ada Ustaz Paris nih. Maunya apa? Kenapa? Ini ada masalah Ustaz. Ada di sini khobar cuman beralif lam gitu katanya. Saya bilang nggak. Antum apa jurumiyah kan? Apal? Baca dah coba. Al kalamu huwal lafzu. Nah itu lafzu jadi apa? Khobar. Nah itu apa tuh? Alif lam huwal lafzu. Nah itu khobar alif lam. Jauh-jauh banget nyari kemana-mana. Ternyata jawabannya ada di paragraf pertama kitab jurumiyah itu. Ya. Huwal lafzu. Nah ini pentingnya kita belajar dari matan dulu gitu, dari dasar kita belajar dari Sapinah dulu tuh. Ya bahkan ulama dulu suka ngulang-ngulang. Ya berkata Syekhul Azhar, saya sudah baca Ihya 40 kali, hatam. Ihya 4 jilid hatam. Ya 40 kali. Ketika saya baca lagi, saya temukan yang beda. Saya baca lagi, saya temukan yang beda. Itu luar biasa gitu. Ya.
Kita belum hatam, belum. Baru judul bab ilm udah 2 tahun ini ngaji. Baru 1 bab, baru udah 2 tahun tuh. Kapan kelarnya? Wallahu a'lam tuh. Apa kata Imam Haddad? La yastati ahadun an yanfa' khalqallah. Tidak ada seorang pun yang bisa ngasih manfaat kepada makhluk Allah bimithli da'watihim ila babillah, yang seumpama, yang serupa ngajak mereka ke pintunya Allah, ya. Ngajak orang ke pintunya Allah. Ini ngomongin pintunya Allah sebenarnya bahasanya dalam ini. Kita jangankan pintu. Kalau kita ke Solo, ya. Kita ke Solo dan Solo di situ ada rumahnya Allah. Kita baru sampai tol Cipali udah berhenti kayaknya tuh, ya. Karena udah ngerasa enak. Kata Syekh Ibn Ajibah dikatakan begini, umpamanya orang pengen ketemu Allah, pengen ke pintunya Allah tuh kayak orang kampung diajak ke kota. Kata utusan dari kota begini, ya jamaah nanti mau ikut gak ke tempat presiden? Mau. Sampai berangkat di tengah jalan mampir ke rest area. Cuman rest areanya enak banget. Tiap orang dikasih rumah. Bahkan ada kolam renangnya. Dari sekian banyak orang guguran tinggal beberapa puluh orang. Lanjut lagi. Rest area kedua disaring lagi. Tinggal beberapa belas orang. Rest area ketiga tinggal 10 orang. Masuk ke istana, ada kolam, ada taman. Mampirlah, nggak semua, tinggal 3 orang. Lainnya ngapain? Lainnya tertinggal di situ. 3 orang masuk ke dalam sampai depan pintu. Nah baru sampai depan pintu. Nah itulah yang depan pintu udah makomnya wali. Ya, dikit lagi jadi apa? Jadi wali itu. Ini udah jauh ini, ya. Makanya tadi ya bahasa Imam Haddad dalam banget ini. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan manfaat kepada makhluk Allah seperti mereka ngajak kepada pintu Allah. Itu. Nah, siapa yang duduk di pintu Allah, ngetok pintu Allah, ntar Allah buka. Tapi siapa yang terpesona dengan keindahan luar istana nggak bakal sampai. Makanya banyak orang wirid, orang ngamalin hikmah, bukan jadi wali jadi dukun. Iya bener, banyak orang mengamalkan hikmah harusnya jadi wali. Ya, karena kan wirid kita ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbata. Harusnya yang kita dapat ilahi anta maksudi, engkau tujuanku, bukan karomah. Makanya kata Ibnu Athaillah, ketika engkau berjalan menuju Allah nanti ada bisikan manggil, Ahmad Al-Farisi sini, mampir sini, ente mau dapat karomah. Nah, kadang ada orang mampir tuh menikmati karomah tuh, ya. Datang orang minta air, doain tuh. Gue ngapain terusin lagi wirid, udah sampai sini orang udah banyak ke rumah minta air, airnya nggak terusin lagi tuh, ya nggak terusin, dia pokoknya udah cukup, yang penting bisa ngobatin orang, manfaat sama orang, udah sampai situ. Itu yang orang berhenti di depan istananya raja. Kata guru kita Kiai Hamid Hussein, beliau mengatakan ada salah seorang habaib terkenal, masya Allah, saya nggak sebut namanya dah, takut nanti tankis darajahnya, ya. Tapi yang jelas beliau terkenal, masya Allah, punya santri ribuan. Sudah begitu luar biasanya datang ke kiai. Ini kata kiai sendiri, beliau pengen nerusin torikoh yang pernah diambil dulu ambil gurunya. Udah sedemikian luar biasa, masih pengen terus. Nah itu nih yang akan sampai. Ya, makanya jadi wali beliau, masya Allah, jadi wali luar biasa. Ya. Dulu nggak punya santri, nerusin sama Kiai Hamid, padahal Kiai Hamid temennya, sohibnya, nerusin ikut torikoh lagi, wirid lagi sampai wusul. Sekarang punya santri 15.000. Banyak gak santri 15.000? Gratis. Kalau bayar mending gratis tuh. Dari mana rezekinya? Allah, la haula wala quwata illa billah tuh, ya. Jadi, ya, jangan putus gitu. Sama kita belajar nahu. Orang belajar nahu nih udah sampai jurumiyah, udah bisa baca kitab itu. Kan kalau kata guru saya gitu, kalau baca kitab nggak usah tinggi-tinggi, jurumiyah mutamimah kelar, jadi baca kitab. Tapi kalau orang pengen bisa nulis kitab, nah nulis kitab kudu sampai alfiyah. Nggak boleh sampai jurumiyah, nggak bisa. Jurumiyah buat baca doang, ya.
Jadi kalau kita menentukan nanti al-kalamu ini pakai al apa kagak? Nah itu makomnya alfiyah. Ya. Nah jadi tadi ketika kita sudah sampai ke pintunya Allah, nah kalau pengen masuk, nah terus tuh ya, luzumul bab. Ya, atau pintu. Makanya dalam ilmu tarekoh guru nggak boleh banyak, guru satu aja udah. Dalam tarekoh ya. Kalau kita sudah ketemu guru mursyid satu aja udah, gitu. Itu ibarat kata kita ngantri karcis tiket pengen masuk stadion, ngantri di sini, ya. Panjang, ada 10 orang, di belah sini 5 orang nih, tinggal 5, kita kemana biasanya? Nah sini nih 5 orang, pindah ke sono. Yang 5 kartunya rusak ini. Tempat aninya rusak. Akhirnya yang 10 tinggal berapa? Tinggal 2. Nah, tinggal 2 tuh. Dipindah ke sini. Tutup nggak jadi. Udah atuh aja udah nyampe insyaallah. Kalau memang takdir kita di Lauhil Mahfuz, ya, ditakdirkan jadi wali jadi insyaallah. Kalau emang nggak takdirnya jadi wali, insyaallah dikumpulin bareng wali, sama aja. Ya. Enakan kumpul sama wali, gurunya wali enak. Kalau meninggal sul khotimah ditemenin ntar di sono. Jadi wali berat. Ya jadi apalagi wali kota berat. Berat jadi wali. Saya Ustaz Maman tuh gimana tuh ya? Ustaz Lukman tuh Masya Allah tuh. Berat ya Ustaz ya. Jadi wali murid gitu ya. Jadi wali murid aja berat dipanggil sama orang tua. Nih anak ente nih kemarin mecahin tembok, mecahin kaca gitu. Diomelin sama guru. Tuh jadi itu baru jadi wali murid. Bertanggung jawab dengan murid. Gimana jadi wali Allah? Nanggung sekampung. Suatu hari ada seorang ulama bilang begini, ini Imam Shibli kalau nggak salah. Beliau bilang gini, ini kayaknya sakit saya, ini gara-gara dosa orang. Luar biasa. Sakit yang diderita gara-gara dosa orang. Tuh. Jadi makanya kata ulama kagak ada yang kuat lama jadi wali kutub. Kenapa? Soalnya yang maksiat orang yang sakit dia. Itu wali begitu. Nanggung dosa orang. Doain orang tiap hari. Nangis-nangis buat orang tiap hari. Itu ciri-ciri wali. Ya. Jadi kalau yang semalam sering nangis itu tuh ada alamat mau jadi wali nih ya. Wali band kali mungkin itu. Tiap malam nangis aja. Wah, ini nih. Liatin. Ente nangis apaan? Mau bayar motor belum lunas. Ya, belum jauh. Tapi kalau dia doain buat orang insyaallah itu. Nah, jadi wali Allah nih dalam kitab disebutkan itu menanggung dosa-dosa orang. Menanggung maksiat orang, nahan azab Allah, jangan sampai turun. Makanya ciri ya seorang wali itu kalau doa bacanya Allahumma gfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad gitu ya. Ada pakai Sayyidina boleh itu ya. Ya Allah ampunin dosa umat Rasulullah. Ya Allah kasihani umat Rasulullah. Ya Allah tutup aib umat Rasulullah. Itu doanya buat orang aja. Dirinya ada, cuman banyakan buat orang lain. Nah itulah itu orang-orang yang nyampein kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catatan kita menjadi orang yang baik, kumpul bersama orang baik, diwafatkan dalam keadaan yang baik, di hari kiamat dibangkitkan dengan orang-orang baik, dengan orang yang paling baik Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir tidak pulang melainkan Allah bersihkan hati kita, Allah selamatkan fuad kita, Allah jadikan hati kita hati yang selamat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'alna wal hadirin wa dhurriyyatina min ahsani ahlil khair. Ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa hassin furujana minal fawahish. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah
لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا